Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sartonius Rapokelan, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Lia Stefani dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091563. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti di kelas 6 SD Lia Stefani, Jakarta dengan materi Nabi Elia mentobatkan bangsa Israel. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Good morning, silakan duduk. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Selamat pagi. Pagi. Semangat? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita doa pembuka. Glenn, silakan maju. Teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami hari ini dan berilah sesuatu yang supaya kita mendapat yang baik dan supaya dapat diterapkan dan tidak menjadi sia-sia pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, haleluya, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Glenn. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya genap ya. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu berhala? Apa itu berhala? Lebih pentingin duit daripada Hah? Oke, lebih pentingin duit daripada doa. Ada lagi? lebih memilih bermain daripada Oke, lebih milih bermain daripada beribadah. Kita lihat bahwa dunia itu banyak menawarkan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan. Benar nggak? Banyak sekali ya. Tapi seringkali kita lupa bersyukur. Ya, seringkali kita lupa bersyukur, bahkan bisa menjadi serakah dan tamak. Karena dunia itu punya banyak tawaran, kita menjadi terlena. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh di sini. Kita misalnya diberi handphone sama orang tua. Pasti punya kan? Punya handphone kan di rumah, diberi sama papi mami sebagai fasilitas. Tapi kadang kita lupa. Ya, kita lupa dengan tugas terpenting kita. Misalnya apa? Beribadah atau apa lagi? Tugas penting kalian apa? Hormat orang tua, belajar, terus apa lagi? Bantu orang tua, terus apa lagi? Bermain, ya, bermain dengan teman-teman. Nah, tapi kadang karena HP, kamu lupa tentang duniamu. Nah, itu berarti kita menggunakan sesuatu yang berlebihan. Padahal sebenarnya HP yang diberikan sama orang tuamu sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi karena kamu lupa, kamu menggunakannya melebihi segala sesuatu, akhirnya itu yang terjadi. Nah, nafsu dan ketidakadilan ini yang sering terjadi. Jadi Raja Ahab ini dan Isabel, mereka membiarkan kekuasaan menguasai mereka sehingga mereka bersedia melanggar hukum, keadilan, ya, dan bahkan membunuh demi mendapatkan yang mereka mau. Nah, ini sangat egois ya. Itu yang terjadi pada saat itu.
Nah, terus yang kedua itu kemewahan dan penindasan. Itu bangsawan, orang-orang yang ada di sekitar kerajaan dan sebagainya, orang-orang kaya itu hidup dalam kemewahan dan seringkali menindas orang-orang miskin. Nah, jadi itu situasi yang terjadi dan mereka akhirnya jauh dari Allah. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, tapi walaupun seperti itu, Tuhan tetap mencintai bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa apa? Pilihan Tuhan. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka Allah mengutus siapa? Nabi Elia. Nabi Elia supaya datang ke bangsa Israel untuk mengingatkan bangsa Israel. Mengingatkan dari apa? Dari perbuatan dan dosa-dosa mereka. Tujuan pembelajaran ya, menolak berhala modern dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah melalui model problem based learning dan panggilan kitab suci, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengkritisi kondisi keimanan bangsa Israel pada masa Nabi Elia berdasarkan teks kitab suci. Nah, teks kitab suci itu Mister kemas di dalam video. Nah, video tontonan nanti ditonton, kalian nonton tentang kisah Nabi Elia yang ada di dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 40. Yang kedua itu menjelaskan makna mujizat api di Gunung Karmel sebagai bukti kesetiaan Allah yang menuntut pertobatan. Di mana kalian bisa membandingkan apa yang dilakukan nabi-nabi Baal nabi-nabi Baal dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ya. Terus yang ketiga itu menciptakan simbol atau membuat simbol visual tentang ketaatan iman sebagai bentuk komitmen. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk masuk pada diskusi Mister memberi gambaran yang ada di sini. Yang pertama itu penyembahan berhala pada zamannya Elia. Ini pada zamannya Elia mereka menyembah patung yang disebut dengan dewa Baal atau dewa kesuburan. Nah, karena dewa kesuburan ini maka membuat Allah tidak memberi hujan kepada mereka Nah, itu penyembahan berhala pada zaman Nabi Elia. Bisa dilihat perhatikan baik-baik. Ini penyembahan berhala pada zaman Nabi Elia. Nah, ini penyembahan berhala pada zaman sekarang. Gaya hidup yang berlebihan ini dilihat baik-baik supaya kamu tahu. Terus ini HP, media sosial yang mengatur kamu. Kamu bangga, kita bangga dengan orang beri like, beri ikon hati dan sebagainya. Terus ini kita lihat tuh penyembahan berhala pada zaman sekarang dan uang adalah segala-galanya. Nah, itu gambar yang bisa kita bandingkan antara zamannya Nabi Elia dengan zaman modern. Bisa dipahami bisa dilihat. Nah, sebelum kita masuk di diskusi, kita membaca sebuah cerita itu dari buku kalian tentang berhala itu uang. Berhala itu uang. Sebuah kota metropolitan yang gemerlap, hiduplah seorang pria bernama Raka. Dia adalah seorang pekerja keras, namun selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Kegilaannya terhadap uang tumbuh semakin kuat. Baginya uang adalah segalanya, status, kekuasaan, dan kebahagiaan. Ia rela mengorbankan keluarganya, persahabatan, dan bahkan prinsip moral demi mengejar uang. Suatu hari, Raka mendapat tawaran bisnis yang sangat menggiurkan. Bisnis itu mengharuskannya untuk berbohong dan menipu orang lain. Kita tepuk tangan dulu buat Samuel. Oke. Terima kasih Samuel
setelah Samuel membaca tadi tentang berhala itu uang, kita lihat ya, apa yang ada di dalam kitab suci yang dikemas dalam video ya. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Panggil setiap orang Israel. Aku tidak tahu apa yang Elia pikirkan, tapi aku percaya kau siap untuk tantangan ini. Rajaku, kami tidak takut Elia ataupun Allahnya. Berapa lama lagi kau berusaha melakukan kedua hal ini? Lihat, itu kan Elia. Dia masih hidup. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. Bawa kepadaku 2 lembu jantan. Nabi-nabi Baal ambil satu, lalu taruh dagingnya di atas kayu tanpa menyalakan api. Aku akan melakukan yang sama dengan lembu yang satunya dan tidak akan menyalakan api. Lalu kau panggil nama dewa-dewamu dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Allah yang menyalakan api di kayunya adalah Allah yang benar. Kalian duluan, karena kalian lebih banyak. memanggilmu, turunlah di tengah kami. Kami mohon Dewa yang berkuasa, yang memberi kami hidup. Turunlah, oh Baal, dan nyalakan api atas Mesbah. Kaulah yang memiliki kuasa seluruh langit ini, oh Baal. Kau hebat, dan kami hambamu yang tidak berdaya. Turunlah dan turunkan kuasa hidupmu dengan api. Karena kaulah yang menghadirkan hamba-hambamu yang tidak layak. Kupikir harusnya sesuatu sudah terjadi saat ini. Di tengah kami, Baal, kami adalah hamba-hambamu. Turunlah atas hamba-mu. Kami yang tidak layak. Lagi, dianggap dewamu. Mungkin dia sedang bermimpi. Mungkin sedang ke kamar kecil atau sedang jalan-jalan. Atau mungkin sedang tidur. Jadi kalian harus membangunkannya. Berkatilah mereka yang mengikutimu, Baal. Izinkanlah kami melihatmu. Turunlah atas kami, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah atas kami.
ini sangat aneh, aku tidak tahu. Penuhi 4 tempayan dengan air dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Lakukanlah lagi. Sekarang lakukan lagi ketiga kalinya. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Oh, Tuhan adalah Allah. Terpujilah Tuhan. Tuhan itu baik. Terpujilah Allah. Oke, setelah kalian menonton video, itu adalah bagian dari kitab suci ya, yang dia ada di 1 Raja-Raja. Nah, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Mister akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok. Silakan diskusi dan menyelesaikan itu, serta apa sih visual gambar yang kalian buat setelah mengerjakan lembar peserta didik. Iya, itu nanti yang terakhir, yang ketiga. Iya, nanti.
setelah kita melakukan diskusi, sekarang kalian melaporkan hasil diskusi kalian dari kelompok yang sudah dibagikan. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Silakan kelompok pertama dengan tema gambar dan penyembahan berhala. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Mr. Sarto. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa pendapat kalian menyaksikan atau melihat gambar tersebut? Tulislah pendapat kalian. Di kertas ini terdapat ada gambar seseorang yang sedang meminta bantuan kepada dukun atau mbah. Dia meminta supaya ia menjadi kaya raya dan dihormati. Dan pendapat kami, ia meminta bantuan kepada dukun supaya ia menjadi kaya raya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Glenn. Oke, silakan kembali. Kelompok yang berikutnya, kelompoknya Naomi, silakan maju. Halo teman-teman dan Mr. Salto. Hari ini kita akan mempresentasikan apa yang dilakukan Aka untuk mengejar uang yang banyak. Dia melakukan praktik bisnis kotor. 2. Mengapa Aka begitu tergila-gila dengan uang? Dia merasa uang adalah kebahagiaan, kekuasaan, dan status. Ketika Waka memiliki uang yang banyak, siapa sajakah yang ada di sekitarnya? Orang-orang yang hanya menginginkan uangnya. Sekian dari presentasi kita, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada masa Raja Ahab, bangsa Israel yang seharusnya menyembah Allah yang Maha Esa justru terpecah imannya. Mereka menjadi timpang atau ragu-ragu karena Ratu Isabel yang membawa masuk penyembahan Baal yang menjanjikan kemakmuran duniawi. Nabi Elia kemudian berdiri sendirian di Gunung Karmel untuk menantang nabi-nabi Baal. Tantangan ini adalah sebuah peristiwa penentuan. Siapakah Allah yang sejati yang patut disembah? 1. Jelaskan mengapa Raja Ahab dan Ratu Isabel menjadi ancaman besar bagi iman bangsa Israel pada masa itu. Tuliskanlah kembali pengakuan iman yang diucapkan oleh seluruh umat setelah melihat mukjizat api turun dari langit. Apa makna pengakuan itu bagi kehidupan iman kita hari ini? Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Makna pengakuan tersebut adalah hanya Allah yang menjadi satu-satunya Tuhan bagi kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok lagi. Selamat pagi teman-teman dan Mr. Sarto. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Gambar ini menunjukkan orang yang mengandalkan Tuhan dan ia juga belajar dengan giat. Dia mengurangi waktu bermain HP dan ia juga giat belajar. Lalu gambar yang di bawah ini menunjukkan orang yang tidak suka belajar, suka bermain HP dan lebih memilih HP. Ia mengorbankan waktu belajarnya untuk bermain. Kesimpulan dari gambar ini adalah jika sekarang kita di jalan yang salah seperti bangsa Israel yang menyembah berhala, maka kita harus mulai sadar untuk kembali kepada Allah. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Oke, kita beri tepuk tangan. Kita berdiskusi, terus melaporkan hasil diskusi kita, terus kita melaporkan hasil karya kita. Sekarang Mister mau bertanya dengan kalian
kira-kira dari semua yang kita pelajari, segala suatu proses yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian petik dari pelajaran tentang Nabi Elia? Oke, Albert? Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah berhala. Ada lagi? Petrus? Lebih baik berhala daripada menyembah. Oke, lebih baik menyembah Allah daripada menyembah berhala. Ada lagi kelompoknya? Ada lagi? Menyembah seberapa pentingnya dan ibadah. Oke, ada lagi yang lain? Kita mementingkan Allah daripada uang. Pesan yang harus kita lakukan dari kisah Nabi Elia adalah dengan setia dan sepenuh hati. Nah, jangan mendua hati. Lebih memilih duniawi atau lebih memilih Tuhan. Nah, jadi kita harus menjalankan dengan sepenuh hati dan berani kita membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nabi Elia itu membela kebenaran. Kebenaran yaitu Allah yang harus disembah, bukan Baal yang disembah. Kalau Baal itu Allah, kata Elia, sembahlah dia. Tapi kalau Allah itu adalah Allah yang sejati, maka sembahlah Allah itu. Maka di sini kita belajar dari Elia bahwa kita harus berani membela kebenaran. Dan yang ketiga, pertobatan selalu membawa berkat. Apa yang dilakukan ketika Allah menunjukkan kepada manusia, pada bangsa Israel tentang Allah itu ada, maka terjadilah pertobatan. Bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Allah itu sendiri. Kuis sederhana yang akan kalian isi pada kesempatan ini. Nah, kalian mengerjakan dulu ini. Silakan. Oke, sudah? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Kalau tidak ada, maka kita lanjut dengan doa penutup. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ingin istirahat sekarang. Kami sudah selesai pelajaran agama kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.